Oke, kita masuk ke bahan kita yang ya kesekian ya dari Ayub. Ya judulnya itu kalau di bahan adalah em, ya pekerjaan liar gitu ya, tanda kutip pekerjaan liar Allah dan Ayub. Yuk kita baca dari Ayub 3 ayat 1, kita baca satu pasal aja ya. Ayub 3 ayat 1 sampai 26. Mungkin biar cepat, Abang 4 ayat, ya Apri 4 ayat, Harles 4, Fitra 4 ya. Ayub 3 ayat 1 sampai 26. Kita baca bergantian. Oh, ya 4 ayat ya. Ayub 3 ayat 1 sampai 26. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntun hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam Iria pada hari-hari dalam setahun, janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak ada yang mendengar, tidak mendengar suara kegirangan. Biarlah ia disumpahi oleh para pengutuk haliwat, kili kelewiatan. Biarlah bintang-bintang senja menjadi gelap, biarlah ia menantikan terang yang tak kunjung datang. Janganlah ia melihat merekahnya fajar, karena tidak ditutupnya pintu kandungan ibuku, dan tidak disembunyikannya kesusahan dari mataku. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama-sama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan bagi dirinya, atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak gugur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama dan duduk bebas daripada tuannya. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? Yang menantikan maut yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, yang bersukaria dan bersorak-sorai dan senang bila mereka menemukan kubur. Kepada orang laki-laki yang jalannya tersembunyi, yang dikepung Allah, karena ganti rotiku dan keluh kesahku dan keluhku tercurah seperti air. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Oke, jadi bahan kita ini adalah ya dari Work Matters, dari Paul Stevens itu ya, tentang pekerjaan liar Allah dan Ayub. Nah, di sini abang mau survei dulu ya. Siapa di sini yang udah selesai baca kitab Ayub atau setidaknya pernah baca lah ya? Boleh buat ininya tandanya jempol atau apa gitu di komen. Oke.
Nah, boleh cerita, Dik, kira-kira Ayub ini cerita tentang apa ya? Apa ya inti dari kitab Ayub? Inti dari kisah Ayub ini yang aku tahu kan Bang, dia itu seorang yang taat sama Tuhan. Udah dicoba berkali-kali pun, dari sakit kusta dia, anak-anaknya mati, terus ditinggalkan istrinya dia. Dia tetap setia sama Tuhan. Jadi yang terkenal dari si Ayub ini kesalehannya sama ke ininya, kesetiaannya sama Tuhan. Oh, oke. Ada yang berbeda atau mau nyampein sisi yang lain dari situ? Oke, oke lah. Ya. Nah, ya sebelum ke Abang mau ini ya, Di, mau ini lagi ya, kita coba berefleksi dan membayangkan eh, ya keadaannya Ayub ya. Kalau tadi kita baca di pasal ketiga ini kan, itu sebenarnya kalau dihayati, ya ayat demi ayat, dia itu sangat kecewa sama Tuhan, sangat marah, dan tadi dibilang ya, biarlah aku kayak bayi yang digugurkan itu, bayi yang keguguran itu, dia itu saking saking nggak pengen hidup gitu ya, saking pedihnya perasaan yang sedang dia alami. Nah, eh, coba ya kita bayangkan sebentar gitu, kita melihat gitu seseorang yang bernama Ayub di sekitar kita, atau ya mungkin kalau bisa ya kita menyelami perasaannya Ayub, ya kepedihan hatinya, kemarahannya sama Tuhan, atau bahkan pergumulannya gitu ya, dia punya banyak pertanyaan ke Tuhan. Nah, pertanyaannya, pernah nggak ya kamu berada di posisi yang seperti itu, gitu ya, bertanya sama Tuhan dan pertanyaan itu sepertinya nggak dijawab, gitu ya, atau um, punya kayak semacam keadaan yang aku nggak tahu ya, kayaknya Tuhan itu nggak memperhatikanku gitu, nggak, atau membiarkan aku di dalam suatu keadaan-keadaan tertentu gitu ya, yang aku rasa kayaknya Tuhan ya maksudnya ini deh gitu ya, kayak gitu. Atau kadang-kadang kita merasa ya Tuhan itu kayaknya nggak memperhatikan gitu. Pernah nggak ya teman-teman ada di dalam keadaan itu? Dan kalau mau berbagi, mungkin boleh berbagi. Kalau enggak juga enggak usah sih dibagi. Ada? Pernah nggak ya di dalam keadaan bertanya sama Tuhan apa maksudnya Dia gitu? Atau bahkan pernah nggak ya berada di dalam keadaan seperti Ayub ini? Pernah atau enggak? Kalau pernah boleh buat jempolnya. Yakin nggak pernah? Pernah kayak marah gitu ya sama Tuhan gitu. Atau ya punya keadaan yang lagi bertanya dan nggak tahu jawabannya apa. Oke, ya hanya satu ya. Selebihnya enggak. Kalau abang pernah sih, abang pernah. Yang lain enggak. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Coba bayangkan kamu seperti Ayub, ya. Kamu seperti Ayub, Tuhan kasih berkat, ada 7.000, kamu punya 7.000 kambing dan domba, 3.000 unta, ya, 500 lembu, lalu 500 keledai, dan ada budak, gitu ya. Dan kamu punya 7 anak dan 3 putri, dan hanya dalam beberapa hari, mereka semua hilang. Anak-anak, anak-anak kamu, putri kamu meninggal gitu ya. Dalam sehari, terus semua hartamu nggak ada, dan kamu itu tiba-tiba gatal-gatal, semua ini di sekujur tubuh gitu ya, gatal-gatal, dan nggak tahu itu kenapa.
Nah, kalau kamu di dalam keadaan itu, apa yang akan kamu lakukan? Ada yang mau menjawab? Apa yang akan kamu lakukan kalau kamu ada di dalam keadaan itu? Ini apa yang akan kamu lakukan kepada Tuhan? Apa yang akan kamu perbuat? Yuk, ada yang mau jawab? Oh, Fitra menangis, Apri putus asa dan mungkin marah. Rasa Tuhan gak sayang. Oke. Kalau Harles, apa di? Oke, nanti bisa di ini ya, di komen ya. Oke, jadi kita akan masuk membahas tentang Ayub. Oh, udah ada jawabannya. Kalau Ares bilang, oh nggak ada. Kalau Ares nggak akan melakukan apapun gitu ya. Tapi mungkin aja ya kita juga ada di dalam keadaan itu. Jadi ya kehilangan harta. Kita pun kalau dari kita Ayub kan bahkan Ayub yang saleh pun yang mengalami kesulitan. Apalagi kita ya yang punya banyak kelemahan. Oke, kita akan masuk ke bahan kita ya, workmeters ini yang judulnya itu pekerjaan liar Allah dan Ayub. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan judulnya itu cukup provokatif ya. Pekerjaan liar Allah, emang Tuhan itu bekerja secara liar gitu ya. Dan itu maksudnya apa untuk kita hayati sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita lihat di Bang Rasa kalian udah tahu ya ceritanya tentang Ayub ini. Ayub ini kalau dibaca di pasal 1 dia adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. By the way, kitab Ayub ini ditulis kira-kira ya 400 atau 700 tahun sebelum Masehi, ya sebelum kelahiran Kristus. Jadi ya peristiwanya tentu ada di dalam Perjanjian Lama. Dan ini nggak tahu di daerah mana dan nggak tahu juga sebenarnya Ayub sama beberapa tokoh lainnya itu kan sebenarnya juga bukan orang Yahudi. Mereka adalah orang non-Yahudi yang juga percaya kepada Yahweh. Jadi ya itu menunjukkan pekerjaan Tuhan itu yang luas gitu ya dan ditujukan bagi seluruh umat tanpa terkecuali. Jadi kemungkinan memang ini dituliskan di era-era mungkin di masa-masa Salomo ya atau bahkan ketika mereka menjelang uh, balik ke Yerusalem mungkin di masa Nehemia gitu ya dituliskan dan ini berlangsung di bukan kawasan uh, ya Yerusalem atau bahkan daerah Babel mungkin orang-orang yang ini orang yang percaya kepada Yahweh tapi bukan orang Yahudi. Nah, kisahnya tentu teman-teman udah tahu. Ayub ini adalah orang yang sangat diberkati. Dia punya 7 anak, 3 putri. Dia punya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 500 lembu, terus keledai dan budak dan pokoknya sangat diberkati ya. Dan kalau dibaca di pasal yang pertama, itu kan dikatakan anak-anaknya itu suka berpesta ya. Anak-anaknya suka berpesta. Jadi kalau itu ditafsirkan sebenarnya cukup banyak juga teolog yang bilang bahwa anak-anak Ayub itu nggak jahat loh. Mereka baik. Berpesta itu tujuannya untuk persekutuan. Karena kalau dibaca, anak-anaknya itu kan suka berpesta bersama dengan adik-adiknya perempuan. Jadi ya mereka itu semacam keluarga yang saling saling berbagi hidup, berbagi cerita. Jadi berpesta di situ nggak tentu jahat. Tapi mereka adalah keluarga yang hidup di dalam persekutuan. Dan di situ dikatakan bahwa Ayub itu cukup sering ya memberikan korban kepada Tuhan atau bahkan memberkati anak-anaknya karena dia takut andai aja anaknya berbuat dosa. Tapi kan nggak tentu anaknya berbuat dosa. Jadi ya memang Ayub itu hidup di dalam kesalehannya. Dan waktu itu ya datanglah akhirnya iblis ya. Iblis itu datang di hadapan Tuhan dan dia bilang, nggak betul Ayub itu saleh. Gitu ya. Andai aja kau ambil semua, pasti dia akan mengutuki engkau. Pasti dia akan mengutuki. Cuma ya Tuhan bilang, oh enggak, Ayub itu adalah
ya seorang yang saleh. Itu tanda Tuhan itu sebenarnya mengenali Ayub, ya Tuhan tahu kesetiaan hati Ayub, dan akhirnya ya Tuhan biarkan ya Ayub mendapatkan pencobaan yang dari iblis itu. Ya, dan akhirnya ya Tuhan bilang juga, ya, tapi untuk nafasnya itu jangan kau ambil. Ya, dan akhirnya ya terjadilah kekacauan ini. Ya, penderitaan, kesulitan yang dia alami, dan itu karena kuasa jahat yang Tuhan izinkan terjadi ya. Nah, jadi di sepanjang cerita, kalau teman-teman tahu ceritanya itu kan banyak soal dialog ya. Jadi kalau didengar di YouTube itu sebenarnya sangat sedih gimana ratapan yang disampaikan oleh Ayub kepada Tuhan. Kalau tadi Ayub pasal 3 ini adalah salah satu pasal yang cukup sedih. Saking dia itu merasa bahwa harusnya aku nggak perlu kau lahirkan Tuhan. Ketika engkau biarkan ada di dalam keadaan ini, ya harusnya aku gak usah kau lahirkan. Aku biar aja kayak bayi-bayi yang keguguran itu. Ya harusnya nggak ada seorang ibu yang menyusui aku, kata dia. Bayangkan gimana ya kalau itu didengarkan oleh mamanya Ayub ya. Tentu ibunya juga akan sedih. Tapi itu menunjukkan bagaimana Ayub itu ya berduka, ya sama kayak kita, ya punya kesedihan, punya kesulitan. Dan akhirnya ya ada 3 orang yang datang dan 3 orang itu adalah temannya. Ya ada Elihu, Bildad dan ada Sofar. Dan mereka datang dan mereka ini tampaknya adalah orang yang bijaksana, yang mengerti tentang hikmat pemikiran timur, yang teologianya itu cukup baik. Teologianya itu nggak salah yang disampaikan oleh teman-teman Ayub untuk menghibur dia. Jadi kalau dibaca ceritanya, 7 hari teman-temannya itu menunggu Ayub. Ya, 7 hari teman-temannya itu duduk, nggak ngomong apa-apa, hanya ya sekedar ada di sisinya Ayub, menemani Ayub berkeluh kesah. Gitu ya, dan akhirnya ketiga orang ini memberikan saran, memberikan nasihat yang cenderung menyalahkan Ayub dengan berkata bahwa ya harusnya ini nggak terjadi sama orang saleh karena ya kejahatan itu ada, ya kesulitan itu ada ya karena kejahatan, dan ini mungkin karena kejahatan yang kau lakukan. Kira-kira itu yang disampaikan oleh ketiga orang itu ya. Dan ya sebenarnya itu nggak terlalu salah juga sebenarnya. Ada sisi benar yang disampaikan oleh Elihu, Bildad, sama Sofar ini. Tapi Tuhan nggak berkenan sama perkataan mereka. Sekalipun mungkin secara teologi benar gitu ya, tapi Tuhan nggak berkenan. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Tapi setelah itu ya istrinya juga mengutuki. Ya, dia yang menyuruh Ayub itu untuk mengutuki Tuhan, tapi Ayub sebenarnya masih terus meratap gitu ya, mempertanyakan tentang kenapa Tuhan biarkan hal sulit ini terjadi sama aku. Ya, karena aku berusaha untuk hidup sebaik-baiknya. Aku ya kalau kita baca di pasal yang pertama kan dia berkati loh anak-anaknya. Dia khawatir anaknya jatuh ke dalam dosa, dia doakan. Itu berarti menunjukkan bahwa Ayub itu dia waktu bekerja, dia sangat serius, sangat bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi kenapa ya hal sulit ini kau biarkan terjadi? Itu sampai nanti akhirnya um, ya teman-temannya itu masih memberikan nasihat dan Tuhan datang secara pribadi kepada Ayub. Dan Tuhan itu nggak menjawab pertanyaannya Ayub. Tuhan itu sekedar menunjukkan, Ayub, kau tahu nggak ya proses penciptaan itu gimana? Kau tahu nggak ya gimana aku menciptakan dunia ini? Kau tahu nggak ya gimana kerjanya bintang-bintang, matahari, proses peredaran cuaca, gimana kehidupannya kambing, rusa, pola makannya singa, ya keledai, itu. Jadi Tuhan nggak jawab semua pertanyaannya Ayub. Yang lucunya Tuhan itu hanya bilang, ini loh yang aku kerjakan. Itu, dan akhirnya setelah itu dikatakan bahwa Ayub itu bertobat. Jadi sebenarnya kalau kita baca secara perlahan omongannya Ayub itu, dia cukup banyak loh marah sama Tuhan, yang meratapi kehidupannya. Tapi akhirnya dia di akhir, dia ada loh bertobat. Jadi dia nggak gimana ya dibilang, kalau dibilang saleh sebenarnya nggak terlalu ya, tapi Tuhan berkenan gitu.
Ya, dan akhirnya setelah itu akan ada pemulihan yang dialami oleh Ayub. Dan dia tetap akan dapat 7 anak, 3 putri. Ya, setelah peristiwa itu, ya dia gatal-gatal gitu ya. Cukup lama baru sembuh, terus akhirnya Tuhan pulihkan. Setelah dia bertobat, dia dapat 7 anak, 3 putri kembali. Terus 2 kali lipat dari yang hilang itu Tuhan pulihkan. Nah, gitu. Jadi apa ya yang bisa kita pelajari dari kisah Ayub ini? Yang pertama, kita perlu menyadari ya teman-teman bahwa seringkali memang pencobaan itu ya, Tuhan izinkan terjadi ya pencobaan. Tuhan kan nggak mencobai ya. Tuhan nggak mencobai, tapi seringkali dia pakai pencobaan itu untuk menguji anak-anaknya. Ya, jadi Tuhan menguji kita. Ya tentu untuk apa? Ya tentu untuk pertumbuhan kita. Ya, untuk kebergantungan kita kepada Tuhan. Karena itu juga sebenarnya yang dibilang sama Elihu. Elihu bilang, ya mungkin Tuhan mengizinkan ini terjadi samamu, biar kau itu semakin bertumbuh, ya semakin dewasa. Tapi Tuhan nggak berkenan loh sama omongannya Elihu itu dan sama pendapat-pendapat teman-teman yang lain. Tuhan nggak berkenan. Kenapa? Nah, jadi kita pahami dulu ya. Yang pertama tadi memang Tuhan itu ada benarnya ya. Tuhan mengizinkan ada pergumulan, ada kesulitan, termasuk kita di dalam dunia kerja. Ya, tentu banyak kesulitan, banyak penderitaan yang kita alami. Tuhan izinkan biar apa? Biar kita bertumbuh, biar kita semakin dewasa. Karena seringkali kesulitan itu mampu membuat kita semakin dewasa. Ya, jadi ketika ada kesulitan yang sama, kita nggak lagi takut, ya nggak lagi khawatir karena kita udah pernah mengalaminya. Itu biasa terjadi. Ya, jadi biasa kesulitan itu membuat kita dewasa itu biasa. Pergumulan, kesulitan, karena lewat itulah biasanya kita punya karakter yang baru, punya karakter yang semakin matang menuju kesempurnaan seperti Kristus. Nah, tapi realitanya hal itu nggak selalu terjadi loh teman-teman. Hal itu nggak selalu terjadi loh. Ada juga loh keadaan-keadaan sulit yang kita alami justru membuat ya sebagian besar orang, ya mungkin termasuk kita, jadi patah arang. Ketika ada pergumulan, itu jadi kecewa, jadi marah, jadi ya akar pahit, ya jadi meratap. Bahkan misalnya kayak Ayub, dia sampai yang tinggal di gubuk-gubuk itu, menangis, dia bersedih, kecewa. Jadi nggak tentu sebenarnya ya, ya kesulitan, pergumulan itu membentuk. Ya. Bedanya apa? Jadi ada orang yang bisa terbentuk karakternya semakin dewasa, ada orang yang ternyata jadi patah arang, jadi um, ya itu kecewa, kepahitan. Bedanya kalau kita lihat itu ada di Yakobus ya teman-teman. Coba kita lihat misalnya di Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Sini ada ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 5. Yuk kita baca ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ kan, sebenarnya pergumulan, kesulitan, jadi ini pencobaan yang dari luar diri ya, kesulitan itu memang bisa membuat kita bertumbuh semakin serupa ya kepada semakin serupa seperti Kristus. Hidup kita ya dibentuk agar mirip dengan Kristus. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah orang yang
ini kalau dikatakan meminta kepada Tuhan, dia minta hikmat ya. Artinya dia apa? Dia berdoa. Orang yang berdoa kepada Tuhan, itu dia akan Tuhan berikan kekuatan untuk bisa melalui setiap pergumulan yang dia alami. Dan itu akan membuat dia ya memperoleh buah, ya, hidup semakin serupa seperti Kristus. Bedanya adalah ya orang yang berdoa, yang bersandar kepada Tuhan, orang yang minta kekuatan dari Tuhan, itu yang bisa bertumbuh. Jadi kalau kita lihat teman-teman, sebenarnya eh, di kitab Yeskiel itu disetarakan antara Yakub dengan Nuh dengan Daniel ya. Mereka adalah ini tokoh-tokoh besar yang bergantung penuh sama Tuhan, yang kehidupannya itu dipenuhi akan hidup yang berdoa kepada Tuhan. Nah, kekuatan mereka tentu bukan dari kekuatan mereka sendiri. Ya, kekuatan untuk bisa melalui pencobaan itu bukan dari kekuatan manusia, tapi itu adalah kekuatan yang dari Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Makanya di sini, apabila kamu kekurangan hikmat, di situ dikatakan mintalah. Ya, ini ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi bedanya adalah orang yang mampu melalui kesulitan, yang bisa bertumbuh, itu orang yang minta kekuatan dari Tuhan, dan itu dia minta pimpinan Roh Kudus, agar dia bisa punya kekuatan melalui setiap pergumulan yang dia alami. Karena kalau bukan kekuatan dari Tuhan, manusia nggak akan bisa melalui itu semua. Ya, manusia ya justru akan melihat sisi negatif dari setiap pergumulan yang dia alami. Ya, tanpa bantuan Roh Kudus, tanpa bimbingannya, kita nggak akan bisa melalui setiap kesulitan. Kayak gitu. Jadi ya, mari minta pimpinan Roh Kudus untuk menguatkan kita, ya, untuk memberikan kita hikmat, pengertian. Hikmat artinya melihat dari sisi pandangnya Allah, bukan dari sisi pandang kita sebagai manusia. Ya, jadi kalau kita lihat teman-teman, kalau kita baca teks yang dibagi di bahan itu ya tentang pekerjaan liar Allah, itu maksudnya apa? Kayak mana ya maksudnya pekerjaan liar Allah? Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita misalnya ya, kalau kita bilang Tuhan itu baik, nah kita perlu hati-hati ya untuk uh, memaknai perkataan itu ya. Tuhan itu baik maksudnya apa ya? Baik yang kayak mana? Baik menurut kita sebagai manusia atau baik menurutnya Tuhan? Sederhananya kayak gini. Sederhananya gini. Misalnya ada seorang balita, jadi balita itu dia bilang uh, orang tuanya itu baik. Ya, kenapa? Kenapa bapak sama mama baik? Iyalah karena aku dikasih es krim gitu. Oke, ya. Tapi uh, pernah nggak ya bapak sama mama nggak baik sama kamu? Pernah. Kapan? Ini waktu aku disuruh tidur gitu. Padahal aku nggak mau. Aku maunya main-main gitu. Tapi aku dipaksa biar aku istirahat. Itu nggak baik mereka. Kira-kira kayak gitu teman-teman ya. Pekerjaan liarnya yang dimaksud di sini. Pekerjaan liarnya Tuhan. Jadi Tuhan itu bekerja itu seringkali di luar kemampuan kita untuk bisa mengetahuinya. Di luar kemampuan kita untuk bisa menyelami pekerjaannya Tuhan. Nah, disitulah uh, kelemahan dari pendapat teman-temannya Ayub. Teman-temannya Ayub itu berkata bahwa ya karena kesalahanmu lah makanya kamu dihukum sama Tuhan dan kamu berhak mendapatkan hukuman itu. Tapi Ayub bersikeras, aku nggak salah di hadapan Tuhan. Nah, kelemahan dari teman-temannya Ayub ini, mereka melihat bahwa Tuhan itu bisa aku kungkung dengan pemikiranku, dengan teologi aku bahwa Tuhan itu bekerja dengan cara yang aku pahami. Kayak gitu.
Misalnya, ya Tuhan itu kan dia Tuhan yang baik, yang mengasihi kita, yang memperhatikan kita, yaitu jadi itu semacam konsep teologi ya, konsep pemikiran yang kita buat gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan itu melampaui dari hal itu loh. Tuhan itu bekerja melampaui apa yang sanggup kita pikirkan. Makanya kalau kita baca di teks itu, Abang suka waktu R. Paul Stevens bilang, kita ini sebagai manusia jangan kegeeran ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang juga memberikan hujan kepada tanah-tanah tandus yang nggak diolah sama manusia. Tuhan itu adalah Tuhan yang juga memberikan air kepada semak-semak duri yang nggak diolah sama manusia. Tuhan juga berikan itu. Ya. Sama ya kayak yang Tuhan bilang ke Ayub. Aku juga adalah Tuhan yang bekerja untuk memperhatikan matahari, yang pola makannya singa, pola makannya beruang, itu. Jadi kita sebagai manusia harusnya nggak punya konsep-konsep yang mengkungkung pekerjaannya Tuhan. Gitu. Jadi celakanya kayak gini. Kan aku orang Kristen gitu ya. Aku sebagai orang yang diperhatikan oleh Tuhan gitu karena ya aku mengerjakan Injil. Jadi itu bisa loh buat kita jadi kegeeran kalau kita yang paling benar, bukan Tuhan. Kayak gitu. Jadi konsep-konsep yang kita anggap benar selama ini, ya memang nggak salah, nggak salah. Tapi itu bukan sesuatu yang mutlak untuk menggambarkan tentang Tuhan. Disitulah letak kekeliruan dari teman-temannya Ayub. Misalnya gini ya, teman-temannya Ayub bilang, eh, mereka kan pakai konsep teologi ya ini ya, ortodoks gitu ya, dari kawasan timur yang bilang, ya harusnya Tuhan itu dia lebih mengasihi kita, orang-orang yang percaya kepada dia, gitu. Itu memang ada benernya, tapi kita nggak bisa memutlakkan itu sebagai konsep untuk membatasi pekerjaannya Tuhan, gitu. Tuhan adalah Tuhan yang pekerjaannya itu nggak bisa kita batasi, gitu ya. Jadi sekalipun mungkin pandangan kita benar, gitu ya, tapi kalau kita sampai membatasi pekerjaannya Tuhan, itu kita bisa keliru loh, dan Tuhan nggak senang dengan hal itu. Misalnya kita gini ya, Tuhan aku kan udah baik, aku kan udah ikut pelayanan, aku udah kerja keras, aku menjaga kehidupan APDT-ku. Tapi kenapa kau biarkan aku ada di dalam keadaan-keadaan ini? Kenapa kau biarkan aku di dalam kesulitan-kesulitan ini? Aku nggak berhak loh mendapatkan itu. Aku harusnya mendapatkan hal yang baik. Karena aku udah menuruti perintah-perintahmu. Wah, itu nggak bisa ya, teman-teman. Itu sangat eh, sangat self-centered gitu. Kita jadinya sebagai orang-orang termasuk di dalam keseharian kita itu jadi membatasi pekerjaannya Tuhan. Seakan-akan kita paling tahu bukan Tuhan. Termasuk di dalam pekerjaan. Ini dalam pekerjaan seringkali kita jadi sebagai orang percaya, kita jadi punya ekspektasi. Ya, ya mereka kan udah orang percaya, ya harusnya mereka lebih bisa lah bersikap dengan baik, gitu ya. Harusnya mereka bisa bersikap baik kepadaku. Atau paling enggak misalnya kita beranggapan ke orang, ya kan ya memang mereka bukan orang percaya sih, ya mereka nggak kenal sama Tuhan gitu. Jadi ya wajar mereka berbuat kayak gitu. Nah gitu. Ya jadi itu adalah ruang-ruang yang seringkali terjadi dalam hidup kita yang karena pemahaman kita yang mungkin benar, ya, memang ada benarnya, tapi itu kita buat sebagai acuan untuk membatasi pekerjaannya Tuhan. Ya, dan itu yang buat Tuhan itu nggak senang dengan ketiga orang yang memberikan saran kepada Ayub. Sekalipun mereka sebenarnya ya dalam teori konseling ya harusnya mereka uh, ya ketika melihat Ayub kayak gitu ya harusnya mereka lebih empati ya, lebih mendengarkan, lebih peduli, nggak menyalahkan Ayub cuma ini ya.
mereka karena punya konsep dan akhirnya mereka lebih banyak menuntut gitu, menuntut soal keadilan, soal dosa gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang yang ngerti akan firman Tuhan itu bisa loh jadi menuntut, kita bisa jadi menyalahkan keadaan. Padahal itu enggak tugasnya kita sebagai orang percaya. Ya. Tugasnya kita itu ya untuk membawa lagi sama Tuhan, untuk bercerita lagi sama Tuhan, bukan menjadi orang yang menghakimi. Itu satu ya, dari teman-temannya Ayub. Dari sisi Ayub juga, Ayub adalah orang yang kalau kita lihat teman-teman, sampai di pasal ke-41, Ayub itu dikatakan ini loh, dia dikatakan orang yang juga datang sama Tuhan, dia cerita sama Tuhan, tapi di pasal 42 dia bilang dia bertobat. Ayub itu bertobat loh. Berarti Ayub menyadari kesalahannya. Ayub menyadari kalau dia itu keliru sebenarnya memandang tentang Tuhan. Apa kekeliruan Ayub? Nah, jadi Ayub itu merasa ketika dia hidup saleh, ya harusnya dia uh, diperhatikan sama Tuhan. Ketika dia hidup berkenan sama Tuhan, harusnya ya dia nggak lagi mendapatkan pencobaan-pencobaan itu, dan Tuhan menjawab pertanyaannya. Gitu ya. Jadi dia punya banyak pertanyaan. Kenapa? 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 Sama kayak di uh, pasal 3 itu ya. Dia bertanya, kenapa aku harus dilahirkan untuk melihat keadaan-keadaan ini? Kenapa aku harus mengalami ini semua? Kenapa aku harus melalui kesulitan-kesulitan ini? Jadi itu sama loh kayak kita. Ya kadang-kadang kita bisa loh di dalam pekerjaan itu bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa harus kayak gini? Kenapa nggak kayak gini aja? Kenapa harus kayak gini yang aku alami? Nah menariknya, kalau kita baca seluruh teks dari kitab Ayub ini, Tuhan nggak jawab loh. Tuhan nggak jawab semua pertanyaan-pertanyaan Ayub, dan Ayub ya sadar dan dia jadi bertobat sama Tuhan. Itu menunjukkan apa ya? Ayub itu dia berkenan ya bagi Tuhan karena dia sadar bahwa ya dia ini selama ini kegeeran gitu ya. Kalau dia itu sebenarnya sesuatu di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita bisa loh jadi orang yang kegeeran, yang merasa kehidupan rohaniku, keseharianku itu udah aku perjuangkan, udah baik. Jadi aku ini perlu diperhatikan sama Tuhan. Dan Tuhan perlu ngasih penjelasan akan semua pertanyaan-pertanyaanku. Kita bisa loh kayak gitu. Pokoknya Tuhan harus jawab, ini kenapa Tuhan? Gitu. Kenapa kau biarkan ini? Ya. Jadi menariknya Tuhan nggak jawab. Tuhan hanya tunjukkan ke Ayub, ini loh ya proses penciptaan. Ini bintang, ini matahari, ini cuaca, ini pola makannya kambing, rusa, pola makannya singa gitu. Dan akhirnya Ayub sadar bahwa Tuhan itu besar. Rencananya itu nggak tertandingi dibandingkan rencananya Ayub. Dan ketika Ayub sadar itu, dia merasa pertanyaan-pertanyaannya itu nggak penting. Yang paling penting itu adalah bisa dekat sama Tuhan. Yang paling penting itu adalah ya punya hati yang tunduk sama Tuhan. Itu aja. Jadi nggak selalu loh pertanyaan-pertanyaan itu ya penting untuk dijawab sama Tuhan. Dan kita nggak butuh juga sebenarnya. Cuma ya karena kita self-centered, kita terlalu melihat diri kita ini sesuatu, kita paling penting, kita paling harus diprioritaskan, ya makanya kita nuntut sama Tuhan itu harus dijawab. Tapi akhirnya dari semua penderitaan itu, semua kesulitan itu, ya rasa sakit yang dia alami, itu nggak dijawab sama Tuhan. Dan Ayub rasa ketika Tuhan tunjukkan kemuliaannya, bagi Ayub itu cukup. Bagi Ayub, dengan melihat dan menyadari kebesaran Tuhan, itu cukup bagi dia. Ya, itu cukup untuk menenangkan hatinya. Cukup untuk mendamaikan hatinya dan dia akhirnya rela bertobat sama Tuhan. Gitu ya teman-teman. Jadi kesulitan-kesulitan yang kita alami, ya penderitaan yang kita alami,
itu sebenarnya nggak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah menyadari kebesarannya Tuhan. Dan terserah Tuhan, dia mau jawab atau enggak tentang pergumulan kita. Itu terserahnya Tuhan, itu haknya Tuhan. Ya, jadi kalau kita merasa, kok sulit ya aku menerima itu, berarti kita perlu belajar dan kita perlu untuk bertumbuh. Ya, jangan-jangan kita selama ini sebagai orang percaya itu terlalu GR. Terlalu rasa diri paling penting. Gitu. Terlalu rasa diri paling harus diprioritaskan termasuk di dunia kerja. Kita rasa kita ini sesuatu, ya kita ini pusat dari semesta ini. Makanya ya, semua pertanyaan kita harus dijawab, semuanya itu harus berdasarkan kehendak dan rencana kita. Padahal sebenarnya enggak. Yang paling penting itu adalah soal menaati rencananya Tuhan, percaya sama Tuhan. Ya. Dan akhirnya ya Ayub rela itu mengalami setiap kesulitan itu, pergumulan itu. Gitu. Dan bukan berarti Ayub itu nggak membawanya kepada Tuhan. Dia tetap ada semacam, kalau kita baca di bahan kita, ada semacam pergulatan. Ya, ada semacam, kalau kayak Yakub itu ya, bergulat sama Tuhan. Dan biasanya di dalam tradisi Yahudi itu hal yang biasa loh. Ternyata di dalam tradisi mereka biasa untuk apa ya, untuk em, cekcok gitu ya, untuk ribut, untuk adu pendapat sama Tuhan itu biasa bagi tradisi mereka. Dan itu sebenarnya ada tempatnya di dalam kekristenan harusnya ya, gitu ya. Cuma jarang disampaikan. Tapi itu adalah hal yang baik. Bedanya dengan penasihat-penasihat Ayub ini, mereka enggak ini ya, enggak bergulat sama Tuhan. Mereka hanya bergulat sama konsepnya mereka. Pokoknya gini yang harus kau praktekkan gitu. Kalau enggak ini yang kau praktekkan berarti kau salah. Dan enggak ada Tuhan di situ. Nah, yang Tuhan mau adalah kita itu ada semacam pergulatan sama Dia. Dan itu Tuhan izinkan untuk kita alami. Ya, ada semacam ratapan yang Tuhan izinkan untuk bisa kita alami. Dan itu adalah proses di mana kita ini dipulihkan sama Tuhan, ya, dimampukan dan dikuatkan. Kalau kita lihat bahkan sampai 7 hari loh, ya 7 hari lamanya Ayub itu nggak ngomong sama teman-temannya, dia hanya meratap sama Tuhan, ya menangis, menyampaikan keluh kesahnya. Dan itu ada tempatnya. Jadi kesalehannya Ayub itu adalah bukan soal dia langsung menerima rencananya Tuhan, tetapi kesalehannya Ayub adalah pelan-pelan dia mau mengerti tentang rencananya Tuhan. Pelan-pelan dia mau mengalihkan dari mementingkan diri sendiri menjadi mengutamakan rencananya Tuhan. Di situ letak kesalehannya Ayub. Ya, jadi nggak seindah yang kita pikirkan sebenarnya, tapi ada semacam pergulatan dengan Tuhan. Ini kenapa Tuhan? Ini kenapa? Dan pelan-pelan dia belajar untuk percaya sama rencana besarnya Tuhan. Itu. Ya. Dan akhirnya ya di situ dikatakan bahwa Ayub itu mau bertobat. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan akhirnya ya kalau kita lihat di bagian yang terakhir, ya Ayub itu kan dia dikatakan akhirnya mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang hilang. Itu bukan soal karena ketaatannya Ayub ya, tetapi karena belas kasihannya Tuhan. Tapi karena Tuhan itu, dia juga adalah Tuhan yang baik, gitu ya. Sekalipun dia nggak bisa kita batasi ya, dengan pengertiannya kita, tapi dia juga adalah Tuhan yang baik sebenarnya. Tuhan yang peduli sama kita. Tuhan yang juga memperhatikan kita. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi mungkin refleksinya di dalam kehidupan kita, khususnya dalam pekerjaan. Ya. Mari ya menjadi orang yang meminta pimpinan Roh Kudus, yang dikuatkan oleh Roh Kudus. Itu bukan karena kekuatan kita, ya bukan karena kemampuan kita, tapi orang yang minta tolong sama Tuhan untuk memberikan kekuatan. Dan kekuatan Ayub adalah kekuatan bukan karena kekuatannya dia, tapi karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan hingga akhirnya dia bisa bertumbuh. Dia pelan-pelan mau mengerti. Ya. Dan yang kedua,
Ya, mari belajar ya dari orang-orang yang eh, ya mungkin tanda kutip keliru memberikan nasihat kepada Ayub. Ya harusnya mereka itu bisa menghibur Ayub, ya turun menyadari bagaimana kesulitan-kesulitan yang dialami oleh Ayub. Kadang-kadang kita kepengen langsung menggurui, langsung memberikan nasihat. Ya. Ya, jadi kalau dari sini kita belajar bahwa ada tempatnya untuk mau mendengarkan orang lain, ya mau eh, mendengarkan dulu pergumulan mereka, ya dan membawakannya kepada Tuhan. Dan dari Ayub juga kita belajar soal bagaimana untuk percaya kepada Tuhan pada saat Tuhan itu memberikan kita makanan yang keras. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita belum melihat apa rencana Tuhan dari hal ini, apa rencana Tuhan dari keadaan-keadaan yang dia biarkan untuk kita alami. Kayak gitu teman-teman. Itu adalah makanan makanan keras yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Ya, jadi dan dari situ ya kalau di bahan dikatakan itu adalah pekerjaan liarnya Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang juga bekerja di luar dari teologianya kita. Oh, Tuhan itu kan hanya melakukan hal ini, tapi ada loh hal-hal lain yang nggak kita pikirkan yang Tuhan kerjakan. Dan termasuk di dalam keseharian kita, mungkin ada kesulitan yang kita alami. Dan itu pun mungkin adalah bagian dari rencana Tuhan yang mungkin Tuhan nggak mau ngasih tahu juga untuk apa terjadi. Kenapa harus kayak gini? Ya kalau Tuhan nggak mau ngasih tahu, kenapa rupanya? Ya, jadi mari belajar juga jadi orang Kristen yang nggak kegeeran. Ya bahwa kehidupan ini bukan soal kita. Kehidupan ini bukan soal memenuhi egonya kita, rencana-rencananya kita, tapi soal menaati rencananya Tuhan. Ya, karena rencananya itu bahkan di atas dari pikirannya kita. Gitu ya teman-teman. Jadi yang mungkin bisa dikaitkan di dalam keseharian kita. Ya, jadi make sense. Kenapa ya kesulitan-kesulitan ini terjadi? Ya mungkin sering kita bertanya kayak gitu. Ya kalau Tuhan nggak mau jawab, kenapa rupanya? Kenapa harus dijawab sama Tuhan? Ya, kenapa Tuhan menjawab itu, menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pergumulan kita itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Jangan-jangan sebenarnya kita nggak butuh jawaban itu. Jangan-jangan sebenarnya itu kita tanyakan karena kita sedang self-centered bahwa aku yang paling penting, bukan rencananya Tuhan. Jadi kalau kita punya spiritualitas kayak gitu ya teman-teman, yang semakin bertumbuh, itulah kehidupannya para martir. Ya. Sama juga kayak Habel. Ya, Habel itu kan dia uap. Gitu. Ya kalau Tuhan mau hidupnya Habel itu kayak uap, emang kenapa? Ya kadang-kadang kita ngelihatnya kok sulit ya Tuhan gitu ya. Harusnya dia udah baik, pekerjaannya baik gitu ya. Harusnya kan dia bisa loh lebih panjang umurnya. Loh kalau Tuhan mau pendek emang kenapa? Gitu. Dan kenapa kita punya konsep kayak harusnya umurnya panjang gitu. Kenapa? Jangan-jangan kita punya prinsip-prinsip yang kita pegang kayak Tuhan, kau itu nggak pandai loh buat rencana. Aku yang lebih pandai. Jangan-jangan kayak gitu. Ya, jadi orang yang sering meratap, ya sering bergumul atau bahkan menyalahkan Tuhan itu nggak salah ya teman-teman. Tapi kalau terlalu sering kita kayak gitu dan nggak berpengharapan, itulah tandanya kita itu sedang self-centered, yang nggak sungguh-sungguh percaya, sedang nggak percaya bahwa Tuhan itu di atas dari pergumulan kita. Ya, gitu padahal dia adalah Tuhan yang memang berbelas kasih gitu, tapi nggak semua pekerjaannya itu sanggup kita mengerti dan nggak terlalu penting juga untuk kita mengerti. Ya ada bagian-bagian yang Tuhan biarkan nggak kita mengerti gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ya itulah spiritualitas yang membuat kita harusnya makin dewasa. Sama kayak para martir itu. Tuhan biarkan terjadi ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti untuk apa. Banyak orang yang akhirnya mati, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengabarkan Injil tentang Kristus akhirnya ya binasa hidupnya. Kenapa ya Tuhan? Kenapa?
Itu kadang-kadang hal itu nggak Tuhan jawab. Mungkin ada juga pergumulan-pergumulan kita yang nggak Tuhan jawab. Kenapa harus kayak gini? Kenapa nggak kayak gini aja? Ya. Dan dari keadaan itulah Ayub bertobat. Ayub nggak lagi mempertanyakan tentang rencananya Tuhan. Dia sadar bahwa rencana Tuhan itu baik dan pikirannya nggak sanggup untuk memikirkan rencananya Tuhan, pikirannya Tuhan. Jadi itu loh pertobatannya Ayub. Jadi pergumulannya Ayub dijawab, enggak. Dia bertobat dari apa? Pertobatan Ayub, dia sadar bahwa Tuhan itu besar, itu aja. Loh, nggak bisa kayak gitulah. Harusnya Tuhan jawab pergumulan-pergumulanku. Harusnya Tuhan ngasih arah gitu. Itu baru aku mau bertobat. Enggak ya. Di, disitulah letak uh, imannya Ayub itu. Disitulah letak kebesarannya Ayub. Dan itu sangat sulit ya, teman-teman. Jadi ya, mari minta pimpinannya Roh Kudus untuk memampukan kita akan hal itu. Akan memahami bahwa Tuhan itu juga ya ada pekerjaan liarnya ya, yang nggak bisa kita pikirkan, yang nggak bisa kita selami, yang juga memberikan air kepada semak-semak belukar yang nggak penting itu. Tuhan juga pikirkan itu. Itu tapi juga dia adalah Tuhan yang berbelas kasih, yang juga memulihkan keadaan Ayub. Ya. Dan ya di situ akhirnya Ayub 140 tahun ya, dia hidup dan hingga masa tuanya dia juga hidup berinteraksi dengan keluarga-keluarganya. Ya kiranya itu bisa meneguhkan kita untuk bisa menghayati spiritualitas yang ditunjukkan oleh Ayub, kesalehan yang ditunjukkan oleh Ayub. Itu ya bagaimana Tuhan membentuk dia, bagaimana Tuhan mengajari dia. Sekalipun ada pencobaan Tuhan izinkan, ya, tapi maksudnya Tuhan adalah baik bagi hidupnya Ayub. Dan Tuhan itu dia lebih berkuasa bahkan dari kuasa dari kejahatan ini. Ya, Tuhan lebih berkuasa. Itu ya teman-teman. Ya, jadi mari kayak Ayub yang mungkin kita punya kesulitan, pergumulan, mari ya bergulat sama Tuhan, sampaikan sama Tuhan, dan pelan-pelan kita menyadari kebesaran. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk bahan kami. Dari Ayub ini kami belajar tentang pekerjaan Tuhan yang sangat besar, yang seringkali kami batasi lewat pemikiran kami sendiri, ya Allah, yang kami anggap baik. Padahal Engkau adalah Allah yang besar, yang bahkan melampaui dari apa yang kami pikirkan. Tuhan tolong kami untuk punya iman spiritualitas yang sama seperti Ayub, yang semakin bertumbuh, semakin menyadari kebesaran Tuhan yang tidak sanggup untuk kami pikirkan. Tuhan tolong kami juga agar kami beroleh kekuatan yang daripada Tuhan, yang daripada Roh Kudus. Karena kami sadar bahkan Ayub, termasuk Nuh, termasuk Daniel, mereka juga adalah sosok yang Engkau kuatkan bukan karena kekuatan mereka, tapi karena ada Roh Tuhan yang menyertai. Demikian juga lah dengan hidup kami Tuhan. Berikan kami roh yang sama pula, roh yang daripadamu, yang menguatkan kami di tengah-tengah pergumulan kami. Kami bersyukur untuk bahan ini, biarlah diskusi kami juga Kau sertai, agar kami boleh Engkau tajamkan hari demi hari. Dan kami, Tuhan, berikan kekuatan dalam menghadapi masa dewasa kami, Allah, agar Tuhan persiapkan pula untuk semakin kuat menghadapi makanan-makanan yang keras di masa dewasa yang akan kami lalui, agar kiranya kami boleh semakin kuat melaluinya dan terus percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang hidup yang menyertai kami senantiasa. Ini doa kami yang kami sampaikan, kami serahkan diskusi kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, hanya melalui nama yang indah Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, sempurnakanlah doa kami ini. Amin.